Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wizdan Fauzi. Nomor induk mahasiswa 200201063, kelas Teknik Elektronika 1C, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang transistor bipolar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Mari kita belajar bersama-sama memahami dan mempelajari yaitu transistor bipolar. Apa sih transistor bipolar itu? Transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP ataupun NPN. Jadi, transistor itu merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, dan ada 2 tipe, yaitu PNP dan NPN. Pada setiap lapisan itu memiliki nama-nama tersendiri. Ada kolektor, basis, dan emitor. Ini kolektor, basis, dan emitor. Dan pada setiap lapisan tersebut memiliki kawat untuk koneksi ke rangkaian. Yang selanjutnya itu daerah kerja transistor. Daerah kerja transistor terbagi kepada 3. Yang pertama itu cut off, aktif, dan saturasi. Pada kali ini yaitu daerah kerja transistor bipolar aktif, yaitu daerah kerja transistor bipolar aktif. Daerah kerja ini biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati atau cut. Jadi, daerah aktif adalah dikatakan daerah aktif itu daerah yang di mana transistor itu bekerja, karena pada daerah aktif transistor selalu mengaliri arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Nah, jadi posisi daerah aktif itu di antara cut off dan daerah jenuh, jadi tengah-tengah. Yang selanjutnya itu daerah kerja transistor bipolar saturasi. Daerah kerja transistor saturasi adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor dan emitor. Pada daerah ini transistor dikatakan mengantarkan maksimum. Sambungan CE terhubung maksimum. Jadi dikatakan daerah kerja transistor bipolar saturasi itu di mana arus telah mencapai titik maksimum pada IC. Titik maksimum pada IC itu IC yaitu sumbu Y ya. Karena sudah titik maksimum, maka daerah tersebut disebutkan daerah saturasi. Yang selanjutnya itu daerah yang terakhir yaitu daerah kerja transistor bipolar cut off. Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati karena daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor.
Jadi pada daerah cut off di sini bahwasannya dari transistor di mana keadaan transistor itu menyumbat pada hubungan kolektor ke emitor. Oleh sebab itu, maka tidak ada arus. Ada arus idealnya itu 0, tapi enggak sampai 0. Arus idealnya itu 0. Jadi disebut daerah mati karena tidak bisa mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Itulah yang disebut dengan cut off. Jadi daerah kerja transistor itu ada 3. Pertama aktif, cut off, dan saturasi. Aktif di mana transistor itu bekerja, saturasi di mana arus sudah mencapai titik maksimum, dan cut off di mana transistor tidak dapat bekerja atau transistor tidak bisa mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Yang selanjutnya itu konfigurasi transistor bipolar common base atau CB atau basis bersama. Konfigurasi basis bersama, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya di-groundkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah ground base. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Jadi disebut basis bersama atau common base, yaitu dikala emitor dan kolektor dan basisnya itu di-groundkan. Dan apabila basis di-groundkan, itu disebut dengan common base. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan output, namun tidak menghasilkan penguatan arus. Jadi pada common base, konfigurasi common base ini terjadi menghasilkan yaitu penguatan tegangan tapi tidak menguatkan pada arus. Ya, jadi kalau common base itu basisnya yang di-groundkan, dan sedangkan emitor dan kolektor itu tidak di-groundkan. Ini adalah karakteristik input untuk transistor dengan konfigurasi basis bersama atau CB untuk transistor NPN bahan silikon. Apabila kurva karakteristik input CB ini diperhatikan, maka bentuknya hampir menyerupai kurva dioda pada saat mendapat bias maju. Hal yang terjadi pada transistor juga demikian, karena pensambungan emitor basis mendapat bias maju pada saat tegangan PBE sekitar 0,7 volt, tegangan cut in arus IE akan naik dengan cepat. Jadi karakteristik input common base atau basis bersama itu hampir mirip dengan dioda pada saat mendapat bias maju. Yang selanjutnya itu karakteristiknya itu dalam kurva output ditunjukkan adanya 3 daerah kerja transistor, yaitu daerah aktif, daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati cut off. Daerah kerja transistor ini ditentukan berdasarkan pemberian tegangan bias pada masing-masing persambungan. Ya, menunjukkan kaitan daerah kerja dan tegangan bias tersebut. Agar dapat digunakan sebagai penguat linear transistor, perlu diberi tegangan bias sedemikian rupa sehingga bekerja pada daerah aktif. Nah, ini jadi kurva contoh dari kurva output. Yang selanjutnya itu konfigurasi transistor bipolar common collector atau kolektor bersama kolektor atau kolektor bersama. Pada konfigurasi common collector, input diumpankan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor, sedangkan kolektornya di-groundkan.
dan digunakan bersama untuk input maupun output. Common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Jadi yang dinamakan dengan CC atau common kolektor, di mana basis transistor input diumpankan jadi inputnya itu ke basis dan outputnya itu ke emitor, dan kolektor itu digroundkan dan digunakan sebagai input maupun output. Jadi kalau tadi kan common basis atau common base. Kalau common base itu base-nya yang digroundkan. Kalau kolektor itu berarti kolektor yang digroundkan. Common base dan common kolektor itu berbeda. Fungsinya kalau common base itu fungsinya itu menghasilkan penguatan tegangan. Kalau kalau common kolektor itu penguatan arus, ya, penguatan arus. Yang selanjutnya itu kurva input dari common kolektor. Karakteristik inputnya adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara arus basis IB dan kolektor basis tegangan atau PCB. Di PCE, konstan metode penentuan karakteristik. Tegangan yang cocok diterapkan antara emitor dan kolektor, kemudian tegangan input PCB meningkat pada sejumlah langkah dan nilai-nilai yang sesuai IE. Arus basis diambil pada sumbu Y dan tegangan input diambil pada sumbu X. Gambar menunjukkan dari karakteristik input pada berbagai tegangan kolektor emitor. Karakteristik input sangat berbeda dengan umumnya. Umum dasarnya dan sirkuit emitor pada PCB meningkat, IB menurun. Ya, ini adalah karakteristik input dari common kolektor. Dan ini adalah common kolektor output, common kolektor dengan karakteristik outputnya, di mana kurva yang menunjukkan hubungan antara satu arus emitor dan tegangan kolektor emitor. Metode penentuan karakteristik output dengan menyesuaikan input, mohon maaf salah tulis, input input arus yang tepat dipertahankan PCB berikutnya meningkatkan di sejumlah langkah dari 0 dan sesuai arus emitor diambil pada sumbu Y dan ditegangkan dengan tegangan kolektor emitor diambil pada sumbu X. Karakteristik output common collector identik dengan rangkaian emitor umumnya. Karakteristik arus untuk berbagai nilai PCE juga mirip dengan rangkaian emitor umumnya. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi transistor bipolar common emitter, yaitu CE yang terakhir tuh. Di mana common emitter atau emitter bersama adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitor transistor digroundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Jadi kalau common emitter itu berarti emitter yang digroundkan dan basis itu menjadi input dan kolektor itu menjadi output. Emitter menjadi digroundkan dan dipergunakan sebagai output maupun input. Pada konfigurasi common emitter, sinyal input dimasukkan ke basis dan outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus sinyal I input dan sinyal output. Jadi dari common emitter, dari emitter bersama itu menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal
input dan output. Berarti ini hampir mencakup semuanya, yaitu penguatan arus dan tegangan antara sinyal input dan output. Ini adalah karakteristik input dari common emitter. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus input IB dengan tegangan input PBE untuk berbagai variasi tegangan output PCE. Dalam hal ini, PCE disebut sebagai parameter berbentuk kurva. Input CI ini hampir sama dengan kurva input pada CB. Pada tegangan PBE sekitar 0,7 volt, transistor dianggap bekerja pada daerah aktif. Hal ini terlihat bahwa arus IB bergerak naik dengan cepat dan perubahan tegangan PCE juga tidak begitu mempengaruhi kurva. Ini adalah contoh gambar dari kurva karakteristik input untuk CE atau common emitter. Ini adalah kurva output dari common emitter. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output PCE untuk berbagai variasi harga arus IB. Dalam kurva ini juga terlihat adanya 3 daerah kerja transistor, yaitu aktif, jenuh, dan mati. Yaitu aktif, saturasi, dan cut off. Dari kurva terlihat bahwa meskipun arus basis IB 0, yakni pada saat transistor mati, pada kolektor masih mengalir arus bocor ICO, yaitu arus bocor itu adalah ICO sebesar beta tambah 1 atau ICBO. Hal ini juga sesuai dengan diagram arus bocor. Namun dalam analisis praktek, nilai arus bocor ini cukup kecil sehingga bisa diabaikan. Nah, ini adalah karakteristik dari common emitter output. Karakteristik output dari common emitter. Yang selanjutnya itu rangkaian dasar transistor NPN sebagai saklar, yaitu penerapan transistor pada saklar. Rangkaian di atas menyerupai rangkaian common emitter. Jadi mohon maaf, di samping maksudnya. Resistor yang ideal akan memiliki resistansi rangkaian tak terbatas antara kolektor dan emitter ketika diputar sepenuhnya off yang menghasilkan arus 0 yang mengalir melalui, dan resistansi 0 antara kolektor dan emitter ketika dinyalakan sepenuhnya on menghasilkan aliran arus maksimum. Dalam prakteknya, ketika transistor dihidupkan off, arus kebocoran kecil mengalir melalui transistor, dan ketika sepenuhnya on, perangkat memiliki nilai resistansi rendah yang menyebabkan tegangan saturasi kecil atau PCE melintasinya. Meskipun transistor bukanlah saklar yang sempurna, baik di daerah cut off dan saturasi, daya yang dihabiskan oleh transistor adalah minimum. Agar arus base mengalir terminal input, base harus dibuat lebih positif daripada emitter dengan meningkatnya di atas 0,7 yang diperlukan untuk perangkat silikon dengan memvariasikan dengan base emitter atau PBE ini. Arus base juga diubah dan yang pada gilirannya mengontrol jumlah arus kolektor yang mengalir melalui transistor seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ketika arus kolektor maksimum mengalir, transistor dikatakan saturasi atau jenuh. Jadi apabila arus kolektor maksimum maka dikatakan seperti tadi, yaitu saturasi jenuh. Di mana dari transistor base menentukan berapa banyaknya tegangan input yang diperlukan dan arus base yang sesuai untuk menggantikan transistor sepenuhnya. Jadi ini adalah contoh dari penerapan transistor NPN sebagai saklar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Di sini saya masih belajar. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.